wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas A Indralaya yang beranggotakan saya sendiri Denisa Putri Aryani dan teman saya Amaliza Ramadanti. Di sini kami akan membuat sebuah video proyek yang berjudul Enzim Dengan tujuan mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik mengenai enzim. Selamat menyaksikan. Enzim merupakan biomolekul protein yang berfungsi sebagai biokatalis yang mengkatalisis reaksi yang terjadi pada makhluk hidup. Pada umumnya, reaksi yang terjadi di sel secara enzimatis. Enzim mengkatalisis reaksi kimia secara efisien dan selektif. Enzim memiliki kekuatan katalik yang luar biasa, seringkali jauh lebih besar daripada katalis sintetis atau katalis anorganik. Enzim memiliki tingkat spesifisitas yang tinggi untuk substratnya dan sangat mempercepat reaksi kimia. Bahan dan alat yang kami gunakan pada proyek kali ini, bahannya yaitu ragi, singkong, dan daun pisang, sedangkan alatnya adalah handphone untuk mengedit. Prosedur proyek pada kali ini yang pertama memahami materi tentang enzim, yang kedua mencari referensi mengenai produk yang menggunakan jasa enzim, yang ketiga membuat produk yang menggunakan jasa enzim, yang keempat merekam lalu mengedit potongan rekaman menjadi video yang utuh. Salah satu contoh penggunaan jasa enzim yakni pembuatan tape. Adapun prosedur pembuatan tape yakni sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan nantinya, seperti ubi kayu, ragi, dan daun pisang. Yang kedua, itu kita akan potong ubi kayu menjadi beberapa bagian. Yang ketiga, kita akan kupas kulit ubi kayu. Yang keempat, kita cuci bersih ubi kayu yang telah dikupas. Yang kelima, kita rebus ubi kayu hingga 3/4 bagian matang. Kemudian kita susun daun pisang sebagai alas di dalam sebuah wadah. Yang ketujuh, setelah direbus tadi, kita masukkan beberapa ubi kayu ke dalam wadah yang telah terlapis daun pisang. Kemudian taburkan ragi. Setelah ditaburkan oleh ragi tadi, kemudian kita masukkan sisa ubi kayu, lalu taburkan kembali ragi ke atas ubi kayu. Tutup dengan beberapa helai daun pisang, kemudian kita tutup wadah tersebut. Yang kedelapan, kita diamkan selama beberapa hari. Kemudian yang kesembilan, kita buka wadah setelah beberapa hari dan tape siap disajikan. Pembuatan tape melibatkan umbi singkong sebagai substrat dan ragi tape, seperti Saccharomyces cerevisiae yang dibalurkan pada umbi yang telah dikupas kulitnya. Pada proses pembuatan tape, jamur ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak, kemudian jamur tersebut akan merubah glukosa menjadi alkohol. Dalam pembuatan tape, ragi mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Oleh karena itu, tape terasa manis apabila sudah matang, walaupun tanpa diberi gula sebelumnya. Kegagalan dalam pembuatan tape biasanya dikarenakan enzim pada ragi di tape ini tidak pecah apabila terdapat udara yang mengganggu proses pemecahan enzim tersebut. Mikroorganisme yang terdapat di dalam ragi tape adalah mikroorganisme dari kelompok kapang akan menghasilkan enzim-enzim amilolitik yang akan memecahkan amilum pada bahan dasar menjadi gula-gula yang lebih sederhana, seperti disakarida dan monosakarida. Proses tersebut sering dinamakan sakarifikasi atau sakarification. Kemudian, kami akan merubah sebagian gula-gula sederhana tersebut menjadi alkohol.
Inilah yang menyebabkan aroma alkolisis pada tape. Semakin lama tape tersebut dibuat, semakin kuat alkoholnya. Enzim merupakan biomolekul protein yang berfungsi sebagai biokatalis, mengkatalisis reaksi yang terjadi pada makhluk hidup. Enzim mengkatalisis reaksi kimia secara efisien dan selektif. Enzim memiliki kekuatan katalik yang luar biasa, seringkali jauh lebih besar daripada katalis sintetis atau katalis anorganik. Enzim memiliki tingkat spesifisitas yang tinggi untuk substratnya dan sangat mempercepat reaksi kimia. Sekian video proyek dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.